Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya. Nah, apa kabar teman-teman Ramadan ceria pada hari ini? Alhamdulillah, akhlak mulia, mandiri, berprestasi, sayang lingkungan ya. Alhamdulillah, teman-teman yang ada di studio dan teman-teman yang ada di rumah, alhamdulillah walaupun kita sedang berpuasa, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah puasanya pada hari ini ya teman-teman ya. Ya, oke. Baiklah teman-teman yang ada di studio ataupun teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita memulai kegiatan kita, nah terlebih dahulu nanti kita akan membaca doa pembuka Al-Qur'an ya. Pembuka Al-Qur'an, yaitu kita sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. 1 2 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an pedoman, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apabila lupa, ajarkanlah yang tak diketahui, kasihkan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Al-Qur'an penolong kami ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sebelum kita berdoa, nanti kita memulainya dengan suratul Fatihah dulu ya, yaitu sudah Fatihah kita membaca doa sebelum belajar dan juga doa penerang hati ya. Teman-teman yang di studio bisa mengikuti Ustadz dan juga teman-teman yang di rumah juga bisa mengiringinya ya. Oke, 1 2 3. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tangannya gini ya. Sikap berdoa beginilah caranya. Tangan ke atas, kepala tundukkan, kaki dilipat. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya yang paling nyaring nih, nanti dikasih bintang 10 bintang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang
lebih baik. Amin. Nah, teman-teman juga yang ada di studio dan ataupun yang di rumah bisa mengikuti baca doa penerang hati. Siapa yang hafal? Siapa masih ingat doa penerang hati? Nah, siapa yang bisa baca doa penerang hati nanti akan diberi 10 bintang lagi, jadi 20 bintang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Oke, Ustadz beri 20 bintang. Oke, tepuk tangan ya teman-teman ya. Nah, baiklah, kita akan memasuki pembelajaran kita ya, yaitu tentang BTQ atau baca tulis Al-Qur'an ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mempelajari masalah huruf hijaiyah, yaitu ini gambar apa teman-teman nih? Gambar? haji. Hah? Orang haji. Oh iya, ini gambar Ka'bah ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu orang yang muslim dan satu orang yang muslimah. Nah, ini siapa yang nih? Ini ada huruf hijaiyah, namun di sini kita akan menyanyikannya atau memperagakannya dengan gerakannya. Bantu Ustadz ya. Ya. 1, 2, 3. Sofa nama kota lama, sofa nama kota lama, sofa nama kota lama, sofa nama kota lama. Nah, di sini Ustadz ada kartunya teman-teman. Nah, ini gambar apa nih? Paso. Sofa, bukan faso, tapi sofa. Nah, sofa ini di sini ada apa nih? Ada gambar gunung ya teman-teman. Nah, di sini ada orang yang sedang naik berhaji ya. Nih, di sini jadi dinamakan tadi kan kita gerakannya sofa seperti ini ya. Ini tandanya yaitu gunung ya teman-teman ya. Nah, jadi gambarnya sofa ini seperti ini. Nanti kita akan membahas dua huruf, yaitu so sama iya, pintar. Nah, sedangkan tadi kan ada yang dinamakan kota lama. Nah, kota lama itu ini apa bacanya nih? Kota lama. Nah, kota lama yang disebut ini gambar apa nih? Kota. Gambar? Iya, pintar. Nah, di sini ada gambar Ka'bah. Nah, disebut kota lama itu yaitu kota Ka'bah atau kota Mekah ya teman-teman. Nah, di sini Ustadz kita masuki pelajaran kita ya. Di sini ada huruf apa nih yang merah nih? So sama Fa. Nah, di sini ada so sama fa. Kita baca sama-sama ya. Sofa nama kota lama. Lagi. Sofa nama kota lama. Nah, teman-teman yang di studio dan ataupun teman-teman yang di rumah bisa mengikutinya. Lagi, kita 1, 2, 3. Sofa nama kota lama. Soso 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 Fa. fa fa. Fa. Iya. Fakaso. Asola safara jalasa rakafa solata falama. Nah, di sini ada
cara bacanya ada 2 huruf, ada yang 3 huruf. Nah, nanti Ustadz mau nanya nih. Ini kalaunya dia 2 huruf, nadanya seperti ini ya. Kita pakai nada, kita so. Ya, lagi 1, 2, 3. Soso. Fa. Nah, gitu ya. Kalaunya hurufnya ada 2. Kalaunya hurufnya ada 3, kita bacanya seperti ini. Basofa. Ustadz dulu ya. Basofa. Fakaso. Nah, jadi nadanya itu beda ya teman-teman. Nah, nanti nih Ustadz mau tanya yang nih teman-teman, nanti kebagian bacanya ya. Nanti teman-teman ada 1 baris. Nah, di sini Ustadz mau serahkan ke bagian yang muslimah dulu ya. Nah, yang muslimah bacanya yang di atas 1 baris, kemudian nanti yang muslimnya gantian ya bacanya ya. Ini yang muslimnya ya, yang di muslimnya di baris yang kedua. Nah, sekarang dari yang muslimah ya. 1, 2, 3. Iya, sekarang yang muslim. Nah, teman-teman yang di rumah bisa mengikutin ya. 1, 2, 3. Iya, sekarang ini kita Ustadz contohkan lagi ya. 1 baris yang di atas, kemudian nanti kalian sama-sama dari baris yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ustadz contohkan dari baris yang ketiga. Nah, nanti kalian baris yang keempat, 5, 6 itu baca sama-sama ya. Nah, nanti bersama teman-teman yang ada di rumah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Basofa fakaso. Terus asola safara. Asola safara. Jalaso. Rokafa. Rokafa. Nah, sekarang ini Ustadz minta Faris. Baca Faris. Solata. Coba nyarinya. Iya. Terus? Falama. Nah, sekarang Arsyad. Nah. Solata. Falama. Iya, Azam. Solata. Falama. Iya, sekarang yang muslimah ya. Ya, Kansa. Basofa. Fakaso. 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 Iya, Iza. Asola. Safaro. Iya, alhamdulillah ya. Teman-teman sudah mengerti ya. Hari ini kita pembelajarannya itu huruf so sama Fa. ya. So sama Pak berbaris atas atau fathah ya teman-teman ya. Dibaca so sama fa. Fa. Nah, bacanya kalau fa ada menghembuskan angin sedikit ya. Fa. Fa. Nah, bukan seperti ini bacanya pa. Bukannya gitu ya, tapi fa. Nah, di situ kan ada hembusan sedikit ya. Fa. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman sudah mengerti yang namanya huruf so sama fa. Nah, hari ini alhamdulillah kita hari ini sudah belajar mengaji ya teman-teman. Nah, tetap terus semangat ya belajarnya di rumah ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita istirahat sejenak, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, biar nanti teman-teman lebih semangat lagi mendengarkan. Setelah ini kita akan memasuki yang namanya Risalah Amaliyah ya bersama Ustazah Paulin ya. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di studio dan juga ada di rumah. Hari ini bersama Ustazah Paulin kita akan membahas tentang zakat. Zakat itu apa, Ustazah? Zakat itu apa ya teman-teman? Zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan lain-lainnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syaratnya. Nah, zakat juga merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Kita nyanyi dulu ya teman-teman. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Yes, yes. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, berpuasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, naik haji pakai pesawat. Nah, teman-teman, zakat juga dapat membersihkan jiwa kita dari sifat tercela seperti kikir, tamak atau pelit, dan juga sifat tercela sombong. Selain sholat, mengaji, berpuasa, zakat juga merupakan satu kewajiban umat muslim. Nah, zakat hukumnya wajib. Artinya kita harus melaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Membayar zakat tidak akan membuat harta kita berkurang karena Allah menyukai orang yang menunaikan kewajiban berzakat. Sehingga Allah akan membalas dengan rezeki kita menjadi bertambah dan pahala kita berlipat ganda. Nah, teman-teman, coba di sini Ustazah mau tanya, siapa yang mau dapat pahala dari Allah? Angkat tangan. Iya, terima kasih teman-teman, karena teman-teman sudah hebat, sudah semangat, masih semangat ya untuk mencari pahala dari Allah. Zakat itu memiliki ketentuan atau rukun-rukunnya teman-teman. Nah, teman-teman, ada 4 rukun zakat. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu dari dalam hati atau juga bisa diucapkan. Ya, jadi kita kalau mau zakat itu harus ada niatnya. Yang kedua adalah adanya muzaki, yaitu pemberi zakat. Jadi kalau kita berzakat itu harus ada yang memberi zakat. Kemudian yang ketiga adalah adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Setelah ada niat, ada yang memberi zakat, kemudian ada yang menerima zakat. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya harta yang diberikan ketika berzakat. Nah, teman-teman, hari ini kita membahas tentang zakat, khususnya yaitu zakat fitrah. Nah, teman-teman, di zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan atau diberikan oleh setiap muslim setiap tahunnya di akhir bulan Ramadan atau di sepanjang bulan Ramadan hingga mencapai batas waktu ketika akan sholat Idul Fitri. Jadi kita berzakatnya batas itu ya teman-teman, di antara batas bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Untuk niat zakat fitrah kita ucapkan ya, simak baik-baik ya teman-teman. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala
yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Teman-teman, adakah di sini yang tahu apa saja bentuk zakat fitrah yang bisa kita berikan saat berzakat? Saat zakat fitrah ada yang tahu apa yang kita berikan? Berupa apa bentuknya? Nah, bentuk zakat yang dikeluarkan atau diberikan saat zakat fitrah merupakan berupa makanan pokok sesuai lingkungan daerah masing-masing. Seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Di Indonesia, tempat kita tinggal, makanan pokoknya apa teman-teman? Nasi. Nasi itu berasal dari beras. Nah, jadi zakat fitrah yang kita keluarkan itu berupa beras karena beras adalah makanan pokok kita. Ukuran atau takaran zakat fitrah ditetapkan senilai 3,5 liter beras atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, di sini Ustazah mempunyai beras teman-teman, kita ukur sama-sama ya. Nah, sesuai ukuran zakat fitrah. Jadi kalau ini timbangannya berupa kilogram ya. Jadi kita ukur hingga mencapai batasannya yaitu 2,5 kilogram beras. Jadi kita ukur ya teman-teman ya. Sudah sampai mana? 600 mili. Sudah sampai mana teman-teman? Tanda itunya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan timbangan untuk mengukur berat berasnya. Nah, sedikit lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. 2,5 kg beras. Nah, seperti itu. Jadi sebesar ini, seperti ini ukuran atau takaran kita berzakat fitrah. Jadi ukuran kita yang kita zakat fitrahi adalah sekitar 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter beras. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang zakat fitrah. Nah teman-teman, terima kasih, teman-teman sudah hebat hari ini. Besok kita akan melanjutkan tentang zakat fitrah lagi bersama Ustazah Yulat. Karena teman-teman hari ini sudah hebat, Ustazah akan mengajak teman-teman bernyanyi lagi. Bernyanyi tentang lagu zakat. 1, 2, 3. Zakat, zakat, ayo bayar zakat. Zakat wajib bagi umat Islam. Ayo zakat, zakat, ayo bayar zakat. Rukun Islam yang keempat. Bayar zakat, ayo bayar zakat, agar harta menjadi berkah. Bayar zakat, ayo bayar zakat, agar selamat dunia akhirat. Agar selamat dunia akhirat. Nah, hari ini teman-teman sudah hebat ya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sirah dari Ustazah Tari tentang Abu Bakar. Siapa yang pernah dengar tentang Abu Bakar? Nah, kita simak ya cerita atau sirah dari Ustazah Tari. Terima kasih teman-teman.
teman-teman semuanya? Waalaikumsalam. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang ada di studio ataupun yang ada di rumah semuanya sehat walafiat ya teman-teman ya. Walaupun dalam keadaan puasa tapi tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, sebelum Ustadzah bercerita pada hari ini, Ustadzah mau tanya dulu ya. Teman-teman, tadi sudah ngaji dengan Ustadz Abrak ya? Oke, kemudian sudah mendengarkan yaumiyah tentang zakat dari Ustadzah Paulin ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang saatnya teman-teman mendengarkan sirah dari Ustadzah Tari. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, Ustadzah Tari mau ajak teman-teman dulu untuk bertepuk ya teman-teman ya. Oke, semuanya tepuk anak soleh ya. Sudah hafal kan ya semuanya ya? Oke, biar teman-teman yang ada di rumah bisa mengikutinya. Oke, 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Oke teman-teman, nah sebelumnya Ustadzah mau ajak teman-teman buat menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dulu ya teman-teman ya, ikuti Ustadzah ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Abu Bakar As-Siddiq, nama Aslinya Abdullah, lahir di kota Mekah. Dia sangatlah baik, ramah dan juga sangat lembut. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya awal. Dia laki utama yang pertama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia, sahabat Nabi yang setia. Oke teman-teman, nah sudah menyanyikan lagu tadi ya teman-teman ya. Kira-kira Ustadzah Tari mau menceritakan tentang siapa teman-teman? Ayo, yang sudah kita nyanyikan tadi. Oh iya, pinter sekali. Nah, Ustadzah Tari akan menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini ya, dengarkan ya ceritanya ya. Nah, Abu Bakar itu punya nama yang aslinya adalah Abdullah, teman-teman. Siapa, teman-teman? Abdullah. Nah, Abu Bakar itu lahir di kota Mekah. Nah, beliau itu keturunan dari Bani Taim, teman-teman. Nah, teman-teman, Abu Bakar ini mempunyai gelar As-Siddiq, teman-teman. Nah, yang artinya apa, teman-teman? Artinya Abu Bakar ini adalah orang yang jujur, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang setia, teman-teman. Nah, pada suatu ketika, teman-teman, nah di sini ya Ustadzah mulai bercerita ya. Dengarkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada waktu itu teman-teman, Nabi Muhammad berlari sekencang mungkin karena Nabi Muhammad dikejar, teman-teman, dikejar oleh para rombongan dari kafir Quraisy, teman-teman. Mau diapain itu, teman-teman? Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar melihat Nabi Muhammad tergopoh-gopoh berlari, teman-teman, karena si Nabi Muhammad tadi kan dikejar oleh para kafir tadi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu datanglah Abu Bakar ke Nabi Muhammad dan bertanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, "Kenapa Nabi Muhammad kok Anda berlari-lari seperti itu?" Terus Nabi Muhammad berkata, "Aku dikejar-kejar oleh kaum Quraisy," katanya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, "Kenapa kok dikejar?" Seperti itu kata Abu Bakar. Terus kata Nabi Muhammad, "Aku ingin dibunuh oleh mereka." "Hah? Ingin dibunuh?" Nah, teman-teman, Nabi Muhammad mau dibunuh, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Nah, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar berlari mencari tempat yang aman, teman-teman. Nah, kemudian tibalah di situ di tempat di dalam hutan ya teman-teman ya, ada gua yang namanya Gua Sur, teman-teman.
Nah, kemudian sebelum mereka masuk, nah Abu Bakar memastikan dulu teman-teman, apakah di gua itu dalam keadaan baik-baik saja atau apakah ada ular atau apakah ada binatang yang menakutkan. Nah, jadi Abu Bakar ngecek dulu teman-teman sebelum beliau masuk dengan Rasulullah. Ya, nah jadi Abu Bakar masuklah ke situ dan ternyata tiba-tiba teman-teman di situ ada lubang kecil teman-teman. Nah, lubang apa ya kira-kira teman-teman? Nah, ternyata di situ ada lubang ular. Nah, kemudian takutlah itu Abu Bakar. Bagaimana ini nanti kalau semisal ular itu nanti mau menggigit Nabi Muhammad? Nah, setelah itu kan Abu Bakar nih bawa sandal nih ya, pakai sandal kan ya. Nah, kemudian sandalnya dilepas teman-teman. Kemudian di kakinya ditempelkan ke lubang itu dan ternyata teman-teman ada ularnya. Ularnya besar sekali teman-teman ya. Nah, kemudian kaki Abu Bakar tadi menempel ke dinding yang berlubang tadi, ternyata ada ularnya. Nah, kemudian ditahanlah seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, kakinya diselonjorkan kemudian diginikin teman-teman biar ularnya tidak masuk ke goa tadi. Ya, nah kemudian masuklah si Nabi Muhammad tadi. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk beristirahat. Kemudian kakinya Abu Bakar tadi diluruskan teman-teman. Nah, diluruskan. Kemudian si Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Abu Bakar teman-teman. Nah, tidurlah di situ Nabi Muhammad, istirahat di situ ya teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar ini sudah merasakan sakit teman-teman karena digigit ular. Nah, ular berbisa kan sakit ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini udah ada yang pernah digigit ular belum? Nah, jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau main jangan sampai berlari-lari ke sana kemari teman-teman. Boleh berlari-lari tapi jangan sampai mencari tempat-tempat yang ada ularnya ya, yang bersemak-semak seperti itu ya teman-teman ya, berbahaya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah itu tidurlah Nabi Muhammad itu di pangkuannya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar sudah merasa kesakitan dan dia mengeluarkan keringat dingin teman-teman karena dia sudah tidak tahan lagi. Kemudian keringat itu meneteslah ke dahinya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, kenapa kamu menangis?" Terus bilang Abu Bakar, "Aku tidak menangis." Terus kenapa kok ada air menetes dari mukamu? Ternyata teman-teman, keringat Abu Bakar sudah bercucuran teman-teman karena menahan rasa sakit digigit ular teman-teman. Ya. Nah, kemudian lalu Abu Bakar itu disuruh Nabi Muhammad untuk beristirahat. Kemudian disuruhlah kaki Abu Bakar itu untuk membuka. Nah, dibukalah yang tadi telapak kakinya tadi yang menahan lubang tadi, suruh Nabi Muhammad untuk dibuka. Ternyata teman-teman di situ ada ular. Ularnya besar sekali, teman-teman. Kemudian di situ, ternyata ada ular, kata Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah berbicara dengan si ular tadi. "Wahai ular, kenapa kamu berada di situ? Kenapa kamu menggigit Abu Bakar?" Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Nabi Muhammad bisa berbicara dengan ular teman-teman, dan ular pun juga paham apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi, si ular tadi ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, ternyata si ular itu bilang seperti ini, "Aku sudah bertahun-tahun menunggumu Nabi Muhammad karena aku ingin melihatmu. Karena Allah berkata, apabila ada orang yang melihat kekasihku, aku itu adalah jaminan masuk surga." Nah, jadi si ular itu teman-teman, karena si ular ini ingin masuk surga, jadi dia ingin melihat langsung mukanya Nabi Muhammad teman-teman. "Oh, seperti itu," kata Nabi Muhammad. "Baiklah kalau seperti itu, pandanglah wajahku, tataplah wajahku.
agar kamu puas dengan apa yang kamu inginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi si ular ini teman-teman memandangi Nabi Muhammad teman-teman. Gitu teman-teman. Ih, teman-teman takut nggak sama ular? Ih, takut ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Nah kemudian lalu kata Nabi Muhammad, kalau sudah selesai kamu memandangiku, silakan kamu keluar dari gua ini. Nah teman-teman, ternyata setelah ular itu puas memandangi mukanya Nabi Muhammad, kemudian dia langsung pergi teman-teman. Lalu dengan begitu sigapnya Nabi Muhammad langsung menarik kakinya Abu Bakar tadi teman-teman, yang luka digigit ular tadi ya. Nah diusaplah dengan air ludahnya Nabi Muhammad. Seketika teman-teman, dengan izin Allah luka itu sembuh teman-teman. Ya, sembuh lukanya Abu Bakar As-Siddiq tadi ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq ini untuk beristirahat teman-teman. Nah jadi gantian teman-teman, tadi kan yang istirahat Nabi Muhammad ya, yang menjaga tadi Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman ya. Nah setelah itu, setelah ularnya hilang, kemudian Nabi Muhammad mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk beristirahat, dan sekarang gantian Nabi Muhammad yang menjaga Abu Bakar teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ceritanya teman-teman. Nah dari situ ya teman-teman ya, nah kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman ya dari cerita tersebut ya teman-teman ya. Kita harus menjadi manusia harus selalu jujur ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oke, Faris duduknya yang benar. Nah seperti itu ya. Nah kita harus selalu jujur ya teman-teman ya, tidak boleh berbohong. Nah mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat dari sahabat Nabi ya teman-teman ya, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman, nah dari sampai sini ya teman-teman ya cerita Ustadzah Tari pada hari ini ya teman-teman ya, tentang apa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman ya, cukup sekian cerita dari Ustadzah ya teman-teman ya. Nah oke, setelah itu kita baca hamdalah ya teman-teman ya, sama-sama ya, karena kita sudah selesai. Oke, ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oke, disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, nah sampai di sini ya teman-teman ya cerita dari Ustadzah Tari ya teman-teman ya. Oke, sampai bertemu kembali di episode berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oke.